Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kembali untuk bangkit berdiri. Kita mau lebih lagi menyembah Tuhan. Amin. Katakan Tuhan, ini kami Tuhan. Katakan Tuhan Yesus, kami ini milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu Tuhan. Kami ini milik-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Kami ini milik-Mu. Haleluya. Kami ini milik-Mu. Amin. Mari anak-anak Tuhan, mari milik Tuhan, mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, hidupku milik-Mu Tuhan. Pimpin aku ya Tuhan, tuntun aku ya Tuhan. Roh Kudus mari berdaulat atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sebentar saja di tempat berdirimu, kau naikkan syukurmu kepada Tuhan. Karena bukankah Tuhan memimpin saudara dan saya sampai hari ini? Bukankah sepanjang minggu berjalan ini Tuhan menuntun engkau? Dia gembala yang baik buat saudara dan saya. Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Katakan Tuhan, terima kasih Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur karena Engkau baik, bahkan Engkau terlalu baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord Jesus. Oh Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes. Thank you, thank you, thank you, thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pujian hormat hanya bagi nama-Mu ya Aba ya Bapa. Engkau baik, teramat baik dalam hidup kami Tuhan. Kami naikkan syukur kami, pujian kami, hormat kami kepadamu Bapa, Anak dan Roh Kudus. Gembala yang baik, gembala yang baik. Oh haleluya Lord. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Oh haleluya. 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 Engkau
katakan, saya ini milikmu. Saya ini milikmu. Saya ini milikmu. Amin, amin, amin. Saya ini milikmu. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur kepada Tuhan atas tuntunan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami masing-masing. Tuhan tidak hanya menghadirkan hal-hal yang enak, tapi juga kadang kami berjalan di dalam lembah kekelaman. Berjalan di tengah-tengah keadaan yang tidak baik. Ada sakit, ada ketiadaan uang, ada pertikaian keluarga. Tapi dalam lembah itu pun kami tahu Tuhan ada. Siapakah kami Tuhan sehingga Engkau begitu mengasihani kami? Tapi ketika kami membaca firman Tuhan, Engkau berkata, pandanglah burung-burung di udara yang tidak pernah menabur, tapi mereka pun Tuhan perhatikan. Bahkan Tuhan berkata, lihatlah burung pipit yang dibeli 2 duit 5 ekor. Itu pun Tuhan pelihara. Bahkan rambut kami pun Tuhan tahu jumlahnya. Bahkan saat rambut kami rontok pun Tuhan tahu. Tidak ada yang tanpa sepengetahuan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya tidak hanya saat ini saja Tuhan perhatikan kami. Sampai kekekalan, sampai dunia ini berakhir, Tuhan tetap menuntun kami. Kami sudah bernyanyi bagi Tuhan. Tiba saatnya kami ingin mendengarkan sabda Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapak, bersabdalah. Karena kami sudah siap mendengar di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari yang siap dengar firman Tuhan katakan amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom alaihim. Baik, mari kita buka Alkitab kita dari Nats yang sudah kita baca tadi dalam bacaan bertanggapan dari Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur pasal 23 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Aku yakin di antara kita pasti ada yang memfavoritkan ayat ini. Bahkan membuat ayat ini jadi ayat emasnya. Tapi Mazmur pasal 23 ini tidak hanya sekedar kalimat berita Bapak Ibu. Tuhan itu adalah gembala kita. Ingat ya, Tuhan itu adalah gembala kita. Tidak hanya sekedar itu. Melainkan bahwa Mazmur pasal 23 ini adalah sebuah proklamir. Saya tidak ingin menambahkan satu iota atau satu titik pun dalam Alkitab. Tapi ayat 1 berkata begini, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Jika saya bisa menambah titik 2,
Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Titik 2. Apa kalimat selanjutnya? Ia membaringkan aku, bla bla bla, sampai dengan ayat yang ke-6. Sekali lagi, Mazmur ini tidak hanya sekedar kalimat berita. Ini loh, Tuhan kita adalah gembala yang baik ya, ingat. Jangan lupa, tidak. Tapi sebuah proklamir, sebuah pernyataan berdasarkan pengalaman hidup dari Daud. Pengalaman hidup seperti apa? Ada 2. Yang pertama, pengalaman hidup bahwa Daud adalah seorang gembala. Kita ingat itu. Yang kedua, jadi ketika Daud seorang gembala, ia tahu persis apa fungsi, apa tugas seorang gembala. Tahu banget. Saya tidak pernah memiliki kerbau atau angsa atau bebek, tapi saya lihat teman-teman saya itu, oh iya, meskipun hanya 2-3 ekor, mereka sangat telaten. Dan Daud sebagai gembala tahu banget apa fungsi dan apa tugas seorang gembala. Yang kedua, pengalaman hidup Daud adalah seorang yang sudah mengalami perannya sebagai domba. Seorang yang sudah mengalami perannya sebagai domba yang sudah digembalakan oleh sang gembala agung tanpa ditambahi dan tanpa dikurangi. Saya percaya ketika Daud menulis surat ini, Daud sedang tidak kalimat hiperbola. Tapi berdasarkan pengalamannya sendiri, apa yang sudah ia lakukan tugas sebagai seorang gembala dan apa yang sudah ia terima dari Tuhan. Makanya Bapak Ibu, kalau kita baca Mazmur pasal 23 ini yang saya pribadi tidak pernah bosan-bosannya, penuh ketenangan. Penuh ketenangan. Contohnya begini, Tuhan adalah gembalaku. Kalimat berikut, takkan kekurangan aku. Kata-kata yang membuat tenang. Lalu apa lagi? Ia membaringkan aku. Kemudian apa lagi? Ia membimbing aku. Apalagi? Ia menyegarkan jiwaku. Semua kata-kata yang membuat kita tenang. Dan tidak hanya itu. Kalimat-kalimat di dalam Mazmur pasal 23 ini adalah kalimat-kalimat yang penuh dengan pengharapan. Apa itu? Ayat 1. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku, penuh pengharapan. Lalu ayat 4 berkata begini, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Buat ketenangan tidak? Buat ketenangan. Bahkan kalimat selanjutnya berkata begini, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Tenang bukan? Bagaimana tidak? Daud bisa memunculkan kata-kata yang penuh ketenangan dan membuat kita penuh kepercayaan diri. Ternyata ada 7 nama Tuhan di dalam Mazmur pasal 23 ini. Boleh buka deh. Ada 7 nama Tuhan dalam Mazmur pasal 23. Yang pertama, Yehova Rohi. Ada dalam kalimat Tuhan, artinya adalah Tuhan adalah gembalaku. Ada dalam kalimat Tuhan adalah gembalaku. Itu nama Tuhan yang pertama. Nama Tuhan yang kedua adalah Yehova Jireh. Artinya apa? Tuhan akan menyediakan. Itu ada dalam kalimat takkan kekurangan aku. Itu nama Tuhan yang kedua. Yang ketiga ada Yehova Shalom. Artinya Tuhan mengirimkan damai. Itu ada dalam kalimat ia menuntun aku ke air yang tenang. Lalu nama Tuhan yang keempat adalah Yehova Rapah. Artinya Tuhan yang menyembuhkan. Ada dalam kalimat ia menyegarkan jiwaku. Kemudian nama Tuhan yang kelima, yaitu Yehova Sikenu. Artinya Tuhan kebenaran kita. Itu ada dalam kalimat, ia menuntun aku di jalan yang benar. Lalu nama Tuhan yang keenam adalah Yehova Shammah. Artinya Tuhan ada di sana. Ada dalam kalimat, engkau besertaku. Lalu kalimat
kata Tuhan yang ketujuh ada dalam kata Tuhan panjiku, yaitu Yehova Nisi. Artinya di hadapan lawanku. Ini nampaknya Bapak Ibu Saudara terkasih, Daud sedang bernostalgia karena latar belakang dia adalah seorang gembala. Maka Daud ingin menyampaikan pesan yang begitu mendalam, bagaimana seorang gembala selalu berusaha melindungi, membimbing, dan memberikan domba-dombanya makan. Lalu kemudian Daud terapkan dalam hubungannya dia dengan Tuhan. Ketenangan, penuh kepercayaan di setiap musim dan cuaca pada domba-domba yang ia gembalakan. Lalu kemudian Daud coba samakan saat ia merasakan ketenangan, kedamaian dalam hadirat Tuhan di dalam setiap warna hidupnya. Lalu muncullah kalimat-kalimat yang kita baca tadi itu. Bahwa pengalaman-pengalaman Daud itu bukan saja pada ia ada dalam puncak kesuksesannya, tapi saat ia juga berada dalam lembah kekelaman. Itulah yang Daud alamin. Dan Bapak Ibu Saudara terkasih, kekristenan tidak mengajarkan bahwa apapun kondisi hidup kita, bagaimanapun situasi kita, kondisi kekristenan itu tidak hanya mengatakan Tuhan adalah gembalaku saat kita berada di atas puncak, tapi dalam setiap musim kita harus bisa berkata, Tuhan adalah gembalaku. Pertanyaannya adalah, apakah Daud Bapak Ibu hidupnya tenang-tenang aja? Atau apakah Daud hidupnya oke-oke aja? Enggak. Sama seperti kita, naik turun, hidup Daud itu naik turun. Namun ada hal-hal luar biasa yang Daud alami di dalam hidupnya. Ada hidup Daud yang sedang terangkat. Apa itu? Ini mungkin tidak ada seorang pun di dunia ini yang apa yang Daud alami. Bayangkan Daud sedang main harpa atau main seruling, ia sedang menggembalakan dombanya, tidak pernah terpikir bahwa ia akan menjadi apa. Lalu saat ia sedang menggembalakan kambing dombanya, salah satu abangnya manggil. Dek, kata papa pulang ke rumah. Oke. Begitu ia sampai di rumah, lalu Samuel datang, mengambil tanduk yang isinya minyak urapan. Lalu Samuel langsung mengurapi Daud. Coba bayangkan, siapa di dunia ini yang sedang bekerja di bengkel, yang sedang bekerja office boy, yang sedang bekerja apa gitu ya, narik angkot, narik gojek, online. Tiba-tiba Tuhan stop, katanya, stop anakku, berhenti. Aku akan tempatkan kamu di tempat yang tidak pernah kamu pikirkan. Bisa kita bayangkan, ia lagi kasih makan domba-dombanya lalu ia dipanggil. Dan tidak hanya itu. Ada hal yang tidak pernah kita pikirkan, bagaimana seorang Daud yang tidak pernah terlatih berperang, Alkitab katakan ia masih muda, bahkan mukanya kemerah-merahan. Tapi ia bisa mengalahkan raksasa Goliat yang tingginya 3 meter. Namun Daud tidak hanya mengatakan Tuhan adalah gembalaku saat ia dilantik sebagai seorang raja, saat ia bisa mengalahkan seorang Goliat, tidak. Ada begitu banyak hal-hal yang tidak mengenakan dalam hidup Daud yang datang dari orang-orang sekitarnya. Waktu papanya Daud Isai berkata, lihat dulu abang-abangmu dong, sambil bawa makanan ini. Mereka masih hidup gak? Kata Isai kepada Daud. Lalu Daud menjumpai abangnya sedang dalam ketakutan. Kenapa? Karena orang Israel berdiri di bukit sini, orang Filistin berdiri di bukit sini. Daud selalu tampil selama 40 hari. Punya jagoan silakan berhadapan dengan aku. Di situ ke-7 abangnya ketar-ketir yang badannya gede-gede. Lalu Daud tampil. Tapi ada respon yang tidak baik dari abang-abangnya. Aku tahu kejahatan hatimu, katanya. Dan itu ada di dalam, sebentar. Itu ada di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 28. Daud dituduh jahat oleh abang-abangnya sendiri. Bisa bayangkan, Daud tidak hanya mengalami hal-hal yang enak. Bahkan ketika para penyanyi-penyanyi perempuan bernyanyi begini, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul hanya beribu-ribu. Saul dongkol. Tapi dongkolnya bukan kepada penyanyi-penyanyi itu. Saul dongkol kepada Daud, benci kepada Daud. Sejak saat itu Saul menaruh dendam kepada Daud.
Saul menaruh dendam kepada Daud. Berapa kali Saul hendak membunuh Daud? Berulang kali. Tetapi Daud punya kesempatan untuk membalas. Maaf, di dalam Alkitab Saul sedang BAB. Lalu Daud ngumpet-ngumpet. Ia potong ujung jumbainya. Daud punya kesempatan untuk membalas. Tapi Daud tidak lakukan. Tapi ia tetap diburu-buru untuk sesuatu yang tidak pernah ia lakukan. Hanya para penyanyi-penyanyi itu berkata, Daud mengalahkan berlaksa-laksa, tapi Saul mengalahkan beribu-ribu. Harusnya bencinya kepada perempuan itu. Hanya itu pengalaman pahit yang dialami oleh Daud? Tidak. Daud ini kan punya istri banyak. Jangan ditiru ya. Lalu dua anaknya, Amnon dan Tamar. Amnon memperkosa Tamar. Orang Batak bilang Amnon memperkosa itoknya. Satu bapak, lain ibu. Oh, usah diperkosa dah. Bung Niki punya anak. Namanya Stephen dan Neil. Neil berebutan makanan. Dalam hati, aduh kayak kurang aja makanan yang aku berikan. Pasti begitu sebagai orang tua kan. Udah stop dong. Ribut karena makanan, betul. Ribut karena sepatu, itu aja udah dongkol. Bisa kita bayangkan gak? Daud tahu anaknya memperkosa putrinya. Bisa kita bayangkan apa isi hati orang tua ketika ia tahu anaknya itu sedang berbuat yang tidak baik. Itulah yang Daud alami. Tangkap sampai di sini? Cerita tidak berhenti sampai di situ. Lalu diam-diam anak tertua Daud namanya Absalom. Karena ia tahu adiknya Tamar diperkosa oleh Amnon. Maka Absalom menaruh dendam kepada Tamar. Kepada Amnon. Ia tunggu saat ada pengguntingan bulu domba. Disitulah Amnon dihabisi oleh Absalom. Hati Daud kembali. Kenapa anakku saling membunuh? Tadi anakku diperkosa oleh anakku. Hancur hatinya. Hancur sehancur-hancurnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Absalom pun mengkudeta bapaknya, mengajak perang bapaknya. Hati Daud makin hancur. Hancur sehancur-hancurnya. Bisa kita bayangkan, Daud tidak hanya berkata saat ia dilantik jadi seorang raja, atau saat ia mengalahkan Goliat, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Lalu saat ia diburu-buru, ia bernyanyi, aku tak sanggup lagi. Enggak. Dia enggak nyanyi begitu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Ia tahu waktu ia mengalami masalah yang tidak baik, ia ingat tugasnya sebagai gembala. Saya bacakan ayat 2. Dia bilang begini, Tuhan adalah gembalaku, ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara terkasih, Daud ada di Bethlehem. Tempat itu tidak selalu ada rumput yang hijau. Sekali lagi, tempat itu tidak selalu ada rumput yang hijau. Untuk ia mendapatkan rumput yang hijau, ia harus pergi ke arah Yeriko. Kita tahu nama lain dari kota Yeriko adalah kota kurma. Biasanya kalau ada kurma selalu ada namanya oase. Ada banyak rumput di sana. Tapi ketika Daud hendak berangkat dari Bethlehem ke Yeriko, ia harus melewati sebuah tempat yang agak menurun, yang orang biasa bilang itu adalah tempat kayak jurang, kayak lembah. Lembah ini enggak seperti lapangan luas, tidak. Tapi lembah itu bercelah. Lembah itu ada ganggangnya, lembah itu ada gua-guanya. Bahkan sangat banyak tempat-tempat yang bercelah sehingga matahari pun tidak bisa menembus ke tempat yang disebut jurang itu.
Gelap walaupun masih siang. Di sini banyak penyamun, di sini banyak perampok, dan di sini banyak binatang buas. Coba kita bayangkan. Pengalaman Daud yang luar biasa pahit itu, ia ingat waktu ia menjadi seorang gembala. Aku kan pernah melewati lembah yang dinamakan lembah kekelaman, the shadow of death itu. Aku kan pernah melewati itu. Kalau aku bisa menuntun dombaku melewati melewati celah dan gua-gua, lalu aku sampai ke Yeriko dan membaringkan domba-dombaku di padang yang berumput hijau dan mengantar mereka ke air yang tenang. Masakan Tuhan tidak bisa menuntun aku melewati masa-masa yang curam dan kelam itu. Amin. Bisa kita bayangkan nggak ukuran seorang gembala yang menuntun dombanya melewati penyamun, perampok dan binatang buas, ia lewati. Kalau seorang gembala bisa memberikan itu kepada dombanya, pertanyaan, bagaimana Tuhan dengan kita? Lengkap Bapak Ibu? Sehingga tema kita ini sekarang dapat bahwa gembala yang baik adalah kehadiran Tuhan yang menenteramkan di setiap musim kehidupan kita. Sebenarnya Mazmur 23 ini kata-katanya bukan yang menguatkan iman sebenarnya. Karena latar belakang dari pasal 23 ini adalah pasal 22. Kalau kita baca pasal 22, sesungguhnya Tuhan itu sepertinya jauh. Jauh. Tapi kejauhan Tuhan dalam tanda petik, itu bisa menguji dan menguatkan iman kita. Berbeda dengan pasal 23, yang seakan-akan Tuhan itu ada, bukan seakan-akan, bahwa Tuhan itu ada bersama dengan kita. Lalu muncullah ayat yang juga terkenal, bisa buka nggak Bet? Dari Mazmur pasal 37 ayat 23 sampai ayat yang ke-24. Saya bacakan buat kita. Tuhan menetapkan, ini lagu dinyanyikan yang pertama kalau nggak salah Lex Trio ya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Oke? Ayat 24 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Kalimat ini muncul bukan saat Daud lagi promosi jabatan. Tidak. Kita tahu, dan saya sedikit tadi udah memaparkan apa yang pernah dialami oleh Daud semasa hidupnya. Ia dikejar oleh orang-orang yang begitu tidak menyukai oleh Daud. Lalu muncullah kalimat ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak. Artinya apa? Bahwa kita akan merasakan topangan Tuhan saat kita jatuh. Selama kita belum jatuh, saya mau katakan, Tuhan belum menatang tangannya. Pertanyaan, supaya kita bisa mengalami kasih Tuhan sepanjang musim, tidak hanya hal-hal yang baik, tapi hal-hal yang tidak baik. Nah, supaya kita mau merasakan hal-hal yang tidak baik, topangan Tuhan, pertanyaannya begini, siap gak kita jatuh? Siapkah kita jatuh? Siap gak kita mengalami hal-hal yang tidak enak? Siap gak kita berjalan dalam lembah kekelaman yang tidak enak itu? Selama kita tidak jatuh, maka selama itu pula kita tidak mengalami topangan tangan Tuhan. Apa yang Tuhan topang? Kita belum jatuh kok. Nangkap? Pertanyaan, siap gak kita jatuh? Saat kita jatuh pun, Tuhan pasti menopang tangannya. Bapak Ibu, kalau kita baca Mazmur 23, udah Tuhan selesai. Yang jadi pertanyaan adalah begini. Kalau di awal kita mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu baik. Pertanyaan untuk kita adalah, apakah kita sudah jadi domba yang baik? Apakah kita sudah jadi domba yang baik? Saya ada 3 poin yang mau saya paparkan hari ini. 1 poin 20 menit, jadi ada 60 menit ke depan. Masih kuat ya? Enggak, 5 menit aja, 15 menit aja.
Yang pertama, supaya kita menjadi domba yang baik ada 3 hal. Yang pertama, apakah kita sudah benar-benar mengenal suara gembala kita atau belum? Apakah kita sudah punya intimasi, punya kedekatan dengan Tuhan atau belum? Ingat, domba itu punya jarak pandang yang tidak jauh. Domba itu hanya mungkin 1-2 meter jarak melihatnya. Nggak jauh. Makanya kalau kita lihat, domba ada 100 ekor, kambing ada 4 ekor. Domba itu selalu ngumpul. Karena kalau ia jauh nggak bisa lihat teman-temannya. Tapi kita lihat kambing. Kambing itu hanya 4 ekor. 1 ekor di blok G, 1 ekor di blok H, 1 ekor di pintu masuk di lote. Mereka berserak. Tapi domba berkumpul. Kenapa? Karena jarak pandang domba nggak jauh. Itu yang pertama. Yang kedua, domba itu nggak bisa jauh dari gembala. Nah, perbedaan gembala kambing dan gembala domba di depan. Pasti ngikut. Karena dia nggak boleh jauh dari gembalanya, kalau nggak nanti ketinggalan. Nyangkap? Tapi gembala kambing nggak mungkin di depan. Ayo cepat, gitu. Ya. Dilihat. Wah, oleh sebab itu gembala kambing harus di belakang. Gitu. Kita kambing atau domba? Biasanya kalau dombanya dikit, biasanya gembala punya kasih nama kepada domba-dombanya. Tapi kalau domba-dombanya banyak, dia ajari supaya gembala itu kenal suara dombanya, supaya domba itu kenal suara gembalanya. Kan domba rata-rata putih. Tapi domba itu kasih gembala itu kasih nama putih gitu loh. Ternyata gembala sana punya domba namanya putih juga. Begitu saya panggil, misalnya Bung Niki punya domba namanya putih juga. Putih saya katakan. Lalu dombanya Bung Niki juga noleh. Dombaku juga noleh. Tapi yang datang adalah dombaku. Bukan dombanya Niki. Oleh saya katakan, putih. Gitu loh. Dombaku datang. Kenapa dombanya Niki nggak datang? Ya. Kita peka nggak suara Tuhan? Kita peka nggak suara Tuhan? Kalau enggak, beda-beda tipis. Samar-samar. Nah, supaya kita peka suara Tuhan, ayo kita baca Alkitab. Lebih banyak baca Alkitab, kita akan lebih peka. Lebih banyak, lebih peka. Lebih banyak, lebih peka. Sehingga apapun suara bising dunia ini, itu tidak akan bisa mengganggu suara Tuhan untuk terkoneksi dengan kita. Bayangkan loh, putih. Rata-rata kami warna putih. Dombanya Bung Niki, dombanya Bung Fani, dombanya Pak Niko, semua berwarna putih. Tapi mereka cuek, mereka asik makan rumput. Yang datang adalah dombaku. Kenapa? Karena mereka mengenal suara tuannya. Siap peka dengan suara Tuhan, Bapak Ibu? Amin. Tuhan itu nggak jauh loh. Walaupun ada lagu, aku jauh. Bukan aku yang bilang ya. Itu ada lagu kan? Aku dekat, engkau dekat. Tuhan kita, aku jauh, engkau dekat. Aku dekat, engkau dekat. Enak punya Tuhan kita? Enak. Itu yang pertama. Bagaimana supaya kita menjadi domba yang baik, dekat dengan gembala. Lalu yang kedua, bagaimana supaya menjadi domba yang baik, mau dituntun oleh gembala. Sekali lagi, mau dituntun oleh gembala. Ini adalah, di sini ada banyak tuntunan Tuhan. Jangan ini, jangan ini, jangan ini, jangan ini, yes.
Namun kita kan sering kebablasan. Betul? Tuhan belok kiri, kita sedikit melenceng ke kiri. Padahal Tuhan katakan di dalam Yosua pasal 1 ayat yang kelima, janganlah engkau menyimpang supaya perjalananmu berhasil. Gak mungkin seorang gembala menuntun dombanya ke padang rumput yang gersang, menuntun dombanya ke air sungai yang berarus, tidak. Karena kalau gembala menuntun dombanya ke air yang keras, maka dombanya bisa hanyut. Gak mungkin gembala melewati lembah kekelaman. Begitu dia dengar ada suara singa atau suara beruang, wow. Gembala ngumpat, udah jalan, putih jalan gitu. Enggak, ia hadapi karena gembala berjalan di depan. Gembala gak mungkin nuntun ke jurang maut. Walaupun jalannya terjal, walaupun jalannya curam. Ketika gembala itu melewati lembah kekelaman, gembala itu sampai ke Yeriko. Di sana ada banyak padang rumput dan air yang tenang. Amin. Ketika ia ada di Bethlehem, gak mungkin rumput itu tetap ada. Gak mungkin rumput itu tetap hijau. Pasti habis. Maka waktu habis ia tuntun ke Yeriko, melewati lembah kekelaman, tapi dituntunnya. Saya bisa bayangkan bagaimana nyamannya para domba-domba itu ketika Daud lihat ke belakang, aman. Ia hati-hati, apakah ada perampok? Ia hati-hati, apakah ada binatang buas? Saya bisa merasakan bagaimana ketenangan domba-domba itu. Tuhan gak perlu seperti itu kepada kita, dia ngintip-ngintip. Apakah Horas akan diserang oleh iblis? Enggak. Kuasanya menyertai kita. Amin. Lalu yang ketiga, bagaimana supaya menjadi domba yang baik? Domba harus merasa puas terhadap apa yang gembalanya berikan. Saya percaya sejauh ini Tuhan pelihara kita, amin. Ada gak yang merasa bahwa kita ada sekarang bukan karena Tuhan? Tunjuk tangan. Sepakat bahwa keberadaan kita itu adalah karena Tuhan, amin. Masalahnya, ada saja orang yang selalu merasa kurang dan kurang dan kurang. Mungkin bukan Tuhan yang tidak berkati. Bukan karena Tuhan tidak cukupkan. Tapi karena kita tidak pernah merasa puas. Selalu merasa kurang dan selalu merasa kurang dan selalu merasa kurang. Dek bisa buka Pengkhotbah 5 ayat 9. Kita cepat-cepat saja. Pengkhotbah 5 ayat 9. Ini gambaran orang yang tidak pernah merasa puas. Kita baca ya, sama-sama ya. Tidak terburu-buru dan suaranya tidak pelan. 1, 2, 3. Kadang-kadang kita pakai uang itu sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Kalau kita pakai uang sebagai tujuan, maka uang akan menjadi tuan kita. Kitalah hambanya. Ini gambaran orang yang tidak pernah merasa puas. Ini gambaran orang yang tidak pernah merasa bersyukur. Menjadikan uang sebagai tujuan, bukan sarana. Siapa menyintai uang tidak akan pernah puas dengan uang. Kemarin kita mendengar ada satu marga dengan saya yang dia korupsi triliunan. Orang bilang begini, tapi dia baik loh nyumbang ke sana kemari. Kita berharga bagi Tuhan, amin. Bisa buka Lukas pasal yang ke-12. Ini gambaran kita ya, lebih detail lagi. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Tuhan. Ayat 7. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Coba buka lagi ayat 6. Ayat 6 lagi deh. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Oke, buka lagi. Matius 10 ayat 19.
ayat paralel tetapi ada bedanya. Tadi berapa? Dua duit berapa ekor? 5 ekor. Coba buka Matius 10 ayat 29 sampai 31. Dia bilang begini, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Oke, stop dulu. Kalau tadi 2 duit 5 ekor, berarti kalau 1 duit berapa ekor burungnya? Ini burung hidup loh. Masa dibelah burung yang satu? Oke? Logikanya 1 duit berapa ekor? 2. Iya kan? Tapi ini 2 duit 5 ekor. Sementara di Matius, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Kita lanjutkan lagi, ayat 30. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Tadi 2 duit berapa ekor? Di dalam Lukas. Tetapi kenapa di dalam Matius 1 duit 2 ekor? Kalau aku beli 1 dapatnya 2. Harusnya kalau aku beli 2 dapatnya 4. Yang 1 apa? Bonus. Contohlah begini. Kalau kita beli mobil mewah harganya 700-800 juta. 1 mobil. Saya mau beli 1 M lah katakan. Harga mobil 1 M. Pak, boleh nggak 2 M dapat 3 mobil? Nggak dapat kan? Karena apa? Karena mobil burungmu atau ibu-ibu belanja. Bu, saya mau beli 1 ekor berapa bu? 10.000. Bu, saya mau beli 3 ekor bisa 20.000. Oh bisa. Karena murah. Betul. Kalau mobil mahal. Oke? Berarti 1 ekor tadi itu bonus. Coba baca. Sebab itu janganlah kamu takut. Karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Kalau yang 1 ekor aja Tuhan perhitungkan. Dia tidak akan jatuh tanpa sepengetahuan Tuhan. Bahkan rambut di kepala kita lah, kepala ibu-ibu ya, karena rambutnya lebih panjang. Saat masak kemungkinan jatuh. Kemudian atau kita makan di restoran, ada rambut. Itu dengan pengetahuan Tuhan loh. Benar. Itu pun Tuhan tahu. Tapi kenapa kita merasa tidak pernah puas tentang apa yang kita dapat? Padahal seorang gembala domba harus meyakinkan bahwa dombanya harus dapat makanan yang cukup dan minum yang cukup. Mau kita bandingkan seorang gembala biasa dengan Tuhan? Jauh. Tapi kita sering merasa tidak puas. Kalau burung-burung saja yang begitu murah diperhatikan Tuhan, apalagi kita. Saya percaya Bapak Ibu, masing-masing kita, Tuhan lebih tahu porsinya saya dengan Bung Niki. Tuhan tahu bagaimana porsinya saya dengan Bapak Simanjuntak, dengan Kak Anggi. Tuhan tahu bagaimana porsi saya dengan Papa Niko. Walaupun Pak Niko makannya agak lebih banyak dari saya. Tapi dia janji akan mengurangi, janji di hadapan Tuhan bukan di hadapan saya. Tuhan tahu porsi kita loh. Tuhan tahu porsinya Mas Fani. Tuhan tahu porsinya Bang Ago. Yang sedang merintis, mereka mau membuat tangga demi tangga dalam rumah tangga mereka. Tuhan tahu. Tapi kenapa kita merasa tidak pernah yakin bahwa Tuhan akan menghantarkan kita ke padang yang berumput hijau. Walaupun saat ini mungkin kita ada dalam lembah kekelaman, please. Tangan Tuhan gak kurang kuat, tangan Tuhan gak kurang besar untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Oleh sebab itu yuk kita melangkah. Ada sebuah pujian berkata begini, musim akan selalu berganti. Terus, kasih Tuhan tetap abadi. Terus tak pernah berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Ku yakin Tuhan melindungi burung di udara, Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Refrennya, Tuhan selalu menolongku. Bayangkan loh, bayangkan. Bersyukur punya gembala yang baik Bapak Ibu. Amin. Amin. Oleh sebab itu apapun musim dalam kehidupan kita, saya justru bukan menantang ya. Mana Tuhan lembah kekelaman? Enggak. Seorang penyair bilang begini, tidak ada ombak yang tidak bertepian. Artinya ketika Daud berjalan dari Bethlehem ke Yeriko, mungkin lembah kekelaman itu hanya 30-40 meter. Walaupun 30-40 meter ini adalah 30-40 meter yang mengerikan. Tapi ada ratusan meter padang rumput dan ada ratusan meter air yang tenang untuk Daud bisa menggembalakan kambing dombanya. Kadang yang 30-40 meter ini kita stop. Padahal di ujung sana ada ratusan meter rumput yang hijau dan yang bernas gitu ya. Izin saya akan bacakan ini pendapat seorang gembala, pendapat seorang teolog berkata begini. Untuk mengerti peran seorang gembala di Timur Tengah, baiklah kita ingat bahwa untuk mendapatkan sepetak tanaman hijau dibutuhkan perjalanan melewati 1000 petak tanah yang berbatu-batu dan padang tandus. Ini kalau nggak salah Karl Barth. Aku baca sekali lagi. Untuk mengerti peran seorang gembala di Timur Tengah, baiklah kita ingat bahwa untuk mendapatkan sepetak tanaman hijau dibutuhkan perjalanan melewati 1000 petak tanah yang berbatu-batu dan padang tandus di daerah Palestina. Sehingga para gembala dan kawanannya harus mengembara antara gurun dan daerah pertanian. Mereka berpindah-pindah dari padang yang berumput pada musim semi, sesudah hujan turun dan yang kemudian hangus tandus pada musim panas. Lalu berjalan ke lembah-lembah yang masih berada airnya di musim kemarau. Lalu masuk ke daerah perladangan sesudah panen dikumpulkan. Seorang gembala harus mengenal setiap mata air, sumur, dan sungai. Memperhitungkan di mana masih terdapat rumput menurut musimnya. Bayangkan itu tugas gembala, harus bisa memprediksi di mana lagi ada air, di mana lagi ada rumput. Tuhan lebih bisa melihat lebih jauh daripada seorang gembala. Bahkan Tuhan bisa melihat akhir dari awalnya saja. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak Ibu, mari jangan takut. Karena Tuhan masih bekerja di setiap musim kehidupan kita. Amin. Amin. Mari sebelum kita berdoa saya panggil pemain musik. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat. Judulnya Gembala Baik Bersuling Nan Merdu. 2 ayat ya Kak Monci. Gembala baik bersuling nan merdu, membimbing aku pada air tenang, dan memberikan aku berteduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembala, oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku, kuasa damai cerlang bening. Ayat yang berikut. Pada domba haus dan lesu, gembala baik
memberikan air segar ke dalam hati haus dan sendu. Diberinya air hidup yang benar. Oh Gembala, oh Gembala, ku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa, sekali lagi, oh Gembalaku itu Tuhanku, oh Gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai selang bening, kuasa damai, kuasa damai. Sekali lagi, kuasa damai, kuasa damai selang bening. Mari kita berdoa. Bapa kami, dalam nama Yesus, syukur atas firman-Mu yang kembali mengingatkan kami hari ini. Bagaimana gambaran seorang gembala biasa berjuang, menuntun, membimbing, memberi makan kawanan domba-dombanya. Tidak hanya menghadapi angin atau musim yang tidak baik, tapi menghadapi perampok, pencuri domba. Begitu pula menghadapi binatang buas. Kalau itu saja Daud lakukan, terlebih Tuhan kami. Bahkan Tuhan klaim dalam Yohanes pasal yang ke-10, akulah gembala yang baik dan aku mengenal suara dombaku. Bahkan tanpa kita bersuara pun Tuhan tahu. Kami tahu Engkau bisa melihat jauh, lebih daripada kami yang terbatas ini. Sama seperti domba, cara pandangnya gak jauh, terbatas. Oleh sebab itu kami harus selalu dekat kepada Tuhan. Kalau kami gak dekat, kami sesat, atau dirampok, atau dimakan binatang buas. Kami tidak mau sesat, kami tidak mau dirampok, kami tidak mau dimakan binatang buas ya Tuhan, oleh rupa-rupa dunia ini. Tapi kami ingin tetap tenang dekat Tuhan. Kami mau Tuhan tuntun, belok kiri kami harus belok kiri. Bahkan saat berjalan dalam lembah kekelaman sekalipun, kami yakin bahwa Tuhan akan menuntun kami. Engkau meteraikan firman-Mu ya Tuhan di dalam hati kami, di dalam loh hati kami. Agar ketika datang musim yang tidak baik, kami tahu ada gembala yang sedang menuntun kami. Ada gembala yang akan menggiring kami ke padang luas, padang yang berumput hijau, segar, ranum. Dan di sebelahnya ada danau yang tenang. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur memiliki Engkau sebagai Tuhan dan gembala kami yang agung. Ini doa syukur kami atas firman-Mu yang kami naikkan di dalam nama Yesus. Amin.